Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma. Pada video ini kita akan bersama-sama membahas latihan soal uji kompetensi bidan, yaitu pada nomor 77 sampai 89. Nah, sebelum kita mulai latihan soalnya, ada 2 poin yang saya ingin kalian ingat sebelum kalian mengerjakan soal uji kompetensi bidan. Poin pertama adalah kenali soal, ya. Poin kedua adalah tips dan trik dalam menjawab soal. Oke, untuk yang poin pertama yaitu kenali soal. Yang perlu kalian ingat adalah pertama, soal itu ada 180 soal dan kalian hanya diberi waktu 3 jam. Artinya adalah 180 soal dalam 180 menit. Sehingga satu soal itu kalian hanya diberikan waktu 1 menit atau 60 detik. Ya, yang kedua di poin kenali soal adalah pahami atau kenali struktur bagian soal. Ya, ada 3 bagian dalam soal itu. Yang pertama adalah badan soal. Badan soal ini biasanya berupa vignette atau kasus. Kemudian bagian yang kedua adalah pertanyaan. Bagian ketiga adalah pilihan jawaban yang ada 5 choice. Nah, itu poin pertama mengenai kenali soal. Setelah kalian kenali soal, berikutnya yang akan saya share ke kalian adalah tips dan trik dalam menjawab soal. Yang pertama, ya dicatat, baca cepat. Kenapa saya suruh kalian untuk baca cepat? Karena tadi di poin pertama kenali soal itu ada 180 dalam 180 menit. Jadi satu soal itu kalian tidak boleh lebih dari 60 detik. Ya, jadi satu soal kalian hanya diberikan waktu 60 detik. Sehingga bacalah soal dengan cepat. Ya, baca cepat. Tip dan trik kedua adalah setelah baca cepat, kemudian kalian lihat kata kunci dari pertanyaan. Ya, maksud saya kata kunci ini adalah misalnya biasanya ada pertanyaan diagnosis paling mungkin bla 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 bla, bukan? Contoh misalnya gini, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Tanda tanya. Jadi kata kunci di sini adalah diagnosisnya. Ya, itu yang kalian harus kunci. Diagnosis berarti yang kalian akan cari adalah pertanyaan tentang diagnosis pada badan soal yang tadi yang berupa vignette tadi. Ya, saya ingatkan kembali, yang pertama adalah baca cepat, yang kedua adalah lihat kata kunci dari pertanyaan. Setelah itu, langkah ketiga adalah kalian lihat keluhan utamanya apa. Setelah lihat keluhan utama, lihat data klinis atau hasil pemeriksaan. Biasanya kan pada kalimat seorang perempuan umur sekian, kemudian nanti ada hasil anamnesis titik 2 sekian, kemudian ada hasil pemeriksaan titik 2 titik. Nah, di situ kalian lihat hasil pemeriksaan. Ya, selanjutnya langkah selanjutnya adalah lihat data penunjang atau tambahan. Misalnya tadi di badan soal ada hasil anamnesis atau data penunjang lainnya yang ada di data klinis. Ya, yang terakhir adalah yang kalian lihat tempat pelayanan. Karena asuhan akan berbeda bila dilakukan di puskesmas, apakah di tempat bidan, ataukah di klinik, ataukah di rumah sakit. Ya, saya ulangi lagi. Tips dan triknya adalah yang pertama baca cepat, yang kedua lihat kata kunci pertanyaan, yang ketiga lihat keluhan utamanya, keempat data klinisnya, kelima data penunjang atau tambahan, terakhir adalah tempat pelayanan. Sekarang kita masuk ke pertanyaan soal, yaitu soal nomor 77. Kita ikuti tip dan trik tadi ya. Kita baca cepat. Seorang perempuan umur 23 tahun P1A0 datang ke PMB untuk ber-KB suntik 3 bulan. Hasil anamnesis, riwayat persalinan normal, ditolong oleh bidan 3 bulan yang lalu dan saat ini sedang memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Belum mendapatkan head kembali dan belum pernah berhubungan suami istri.
Hasil pemeriksaan di sini terlihat normal, palpasi abdomen tidak ada kelainan. Langkah yang kedua adalah kita tentukan kata kunci dari pertanyaan. Di sini, kapankah waktu pemberian suntik DMPA yang tepat pada kasus tersebut? Kata kuncinya adalah waktu pemberian suntik DMPA yang tepat. Ya. DMPA sendiri itu apa? DMPA adalah depomedroksiprogesteron asetat, yaitu salah satu macam alat kontrasepsi hormonal suntik yang mengandung progesteron, yaitu 150 mg DMPA diberikan 3 bulan sekali secara IM. Indikasi pemberiannya adalah untuk wanita usia reproduktif, wanita yang telah memiliki anak, menyusui, dan setelah melahirkan. Kita lihat di langkah ketiga, yaitu tentukan keluhan utama atau alasan kunjungan. Di sini untuk ber-KB suntik 3 bulan. Nah, kita masuk ke data klinis hasil pemeriksaannya. Di hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80, nadi 84, kemudian suhunya 36,5, pernapasannya 18 kali per menit. Palpasi abdomen tidak ada kelainan, sehingga untuk hasil pemeriksaan di sini tidak ada kelainan ya, bisa diberikan untuk suntik DMPA tadi. Kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu lihat data penunjang atau tambahan, di mana bisa kita lihat dari hasil anamnesis. Hasil anamnesis ini adalah riwayat persalinan normal ditolong oleh bidan 3 bulan yang lalu, sehingga ibu dalam masa nifas. Kemudian saat ini sedang memberikan ASI eksklusif kepada bayinya, pemberian ASI eksklusif, dan ibu belum mendapatkan head kembali atau amenore ya, dan belum pernah berhubungan suami istri. Jadi di sini kemungkinan ibu untuk hamil lagi itu tidak ada. Oke. Untuk tadi pertanyaan adalah waktu pemberian suntik DMPA yang tepat untuk wanita atau perempuan yang berada di masa pasca persalinan 6 minggu dan 6 bulan dan dia amenorik, ia dapat memberikan suntikan pertama kapanpun. Ditambah jika dia menyusui penuh atau hampir penuh, itu ia tidak perlu menggunakan perlindungan kontrasepsi tambahan. Ya, kalau misalnya dari data yang telah kita dapatkan tadi, ibu di masa nifas atau pasca bersalin ya, pasca persalinan. Di sini 3 bulan yang lalu, atau artinya adalah lebih dari 6 minggu kan? Berarti masuk ke kategori ini. Kemudian dia amenorik, di sini dia belum mendapatkan head kembali. Ya, kemudian ditambah dengan ASI eksklusif. Ibu memberikan ASI eksklusif kepada bayinya sehingga ia tidak memerlukan penggunaan perlindungan kontrasepsi tambahan. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 77 adalah B, yaitu segera pada saat itu juga. Soal 78. Seorang perempuan umur 23 tahun, P1A0, nifas 3 hari, datang ke puskesmas dengan keluhan payudaranya bengkak sebelah. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120, kemudian nadi 80, suhu 36,5, pernapasan 19 kali per menit. Payudara terlihat lebih tegang di sebelah kanan. Bidan melakukan konseling mengenai teknik menyusui yang baik. Pertanyaannya, ya kita lihat di sini kode atau kata kuncinya adalah kode pemeriksaan apakah yang tepat ditulis dalam kohort pada kasus tersebut. Kata kunci di sini adalah kode pemeriksaan dalam kohort pada kasus tersebut. Ya, kode pemeriksaan dalam kohort. Kita lihat keluhan utama atau alasan kunjungan. Datang ke puskesmas dengan keluhan payudaranya bengkak sebelah. Hasil pemeriksaannya di sini terlihat untuk TTV-nya normal, kemudian payudaranya terlihat lebih tegang sebelah kanan. Dan data tambahannya adalah, kita lihat data tambahannya, dia bidan melakukan konseling mengenai teknik menyusui yang baik. Kemudian ibu merupakan P1A0, nifas 3 hari.
berarti ibu adalah dalam masa nifas. Tempat pelayanan adalah di puskesmas, sehingga ini yang ditanyakan adalah kode pemeriksaan pada kohort ibu nifas di puskesmas. Ya, jadi untuk ini sendiri berarti berkaitan dengan PWS-KIA. PWS-KIA itu adalah pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak, yaitu alat manajemen untuk melakukan pemantauan program KIA di suatu wilayah kerja secara terus-menerus agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat. PWS-KIA sendiri itu ada 13 indikator. Ya, diantaranya ada di pilihan ganda ini jawabannya. Untuk PK sendiri yang A itu adalah pelayanan komplikasi obstetri. Apakah dia masuk ke masa nifas? Tidak. Jadi A tidak termasuk. Kemudian yang B adalah KN. KN adalah kunjungan neonatal. Tentunya untuk neonatus ya. Apakah dia masuk ke masa nifas? Tentu tidak. Yang C dan E adalah KF. KF adalah kunjungan nifas. Untuk KF1 itu pada 6 sampai 48 jam setelah bersalin. KF2 itu pada masa 3 sampai 7 hari setelah bersalin. KF3 itu 8 sampai 28 hari setelah bersalin. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah D, KF2, karena di sini ibu nifas 3 hari, sehingga sesuai dengan jawaban D, KF2, yaitu 3 sampai 7 hari setelah bersalin. Soal nomor 79. Seorang perempuan umur 25 tahun, P1A0, nifas 10 hari, datang ke PMB dengan keluhan nyeri tungkai. Hasil anamnesis, nyeri dirasakan sejak 3 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 140/90, nadi 120, suhu 38,5. Pernapasan 24 kali per menit, kedua payudara tidak ada kelainan. ASI positif, TFU 3 jari di atas simfisis. Lokea normal, tidak berbau, ekstremitas odem pada pergelangan kaki dan tungkai, tanda Homan positif. Pertanyaannya adalah, diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Kita blok kata kunci di sini adalah diagnosis, sehingga yang ditanyakan adalah diagnosisnya. Kita lihat keluhan utama. Ibu datang dengan keluhan nyeri tungkai. Kemudian hasil pemeriksaan, tekanan darahnya di sini normal kecuali suhunya. Suhunya ibu di atas, yaitu 38,5 derajat Celcius. Lalu yang ada kelainan lagi adalah di sini ekstremitas odem pada pergelangan kaki dan tungkai. Kemudian kita tambahkan data penunjang atau data tambahannya. Ibu P1A0 nifas 10 hari. Jadi ibu lagi di masa nifas 10 hari. Tempat pelayanannya adalah di PMB, praktek mandiri bidan. Nah, yuk kita bahas. Di sini pertanyaan atau pilihan jawabannya adalah tromboflebitis. Ya, tromboflebitis itu adalah peradangan pada pembuluh darah balik atau vena yang memiliki atau memicu terbentuknya gumpalan darah pada satu vena atau lebih. Nah, tromboflebitis ini didahului oleh trombosis. Dia dapat terjadi pada kehamilan, tetapi lebih sering terjadi pada masa nifas atau dia infeksi masa nifas. Untuk pilihannya yang A ini kita abaikan ya, karena tromboflebitis tadi adalah peradangan pada vena, kita abaikan. Kemudian yang B, tromboflebitis pelvis. Untuk ini adalah dia tromboflebitis yang mengenai vena-vena dinding uterus dan ligamentum latum, yaitu kayak vena ovarica, vena uterina, dan vena hipogastika. Biasanya apa yang terjadi pada ibu dengan tromboflebitis pelvis? Yaitu dia nyeri terdapat pada perut bagian bawah atau perut bagian samping, timbul pada hari kedua dan ketiga masa nifas. Nah, di sini kita coret ya, berarti yang B tidak, karena dia ada nyerinya di perut. Sedangkan di sini adalah keluhannya adalah nyeri tungkai. Yang C, tromboflebitis femoralis, yaitu dia mengenai vena-vena pada tungkai, misalnya pada vena femoralis, vena poplitea, dan vena savena. Sering terjadi sekitar hari ke-10 pasca partum. Keadaan umumnya baik,
Tapi suhu badan ibu akan meningkat biasanya pada hari ke-7 dan ke-10. Kemudian nanti akan menurun sampai pada hari ke-20. Kemudian juga dia ada odem di jari-jari kaki dan pergelangan kaki yang kemudian meluas dari bawah ke atas. Nah, untuk dari sini sudah terlihat jawabannya. Yang paling benar adalah yang C, yaitu thrombophlebotic femoralis. Karena tadi ya, dia ada nyeri tungkai, kemudian di hari biasanya terjadi pada nifas hari ke-10, kemudian juga dia terjadi peningkatan suhu pada hari ke-7 sampai ke-10 di sini, dan PPV-nya normal. Ada odem pada pergelangan kaki dan tungkai. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah C. Kita lanjut soal berikutnya, yaitu nomor 80. Seorang perempuan umur 19 tahun dirawat di RS, keluhan sakit punggung dan perdarahan pervaginam yang banyak sejak 5 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan, TFU 3 jari di atas simfisis, USG terlihat kantong janin yang utuh. Konseling apakah yang tepat untuk kasus tersebut? Ya, kalau di sini kita kata kuncinya adalah konseling. Ya, konseling apa yang paling tepat? Yang perlu kita ingat di sini adalah untuk soal UKOM itu biasanya tidak ada jawaban yang salah. Semua jawaban benar, tapi yang dicari adalah yang paling benar atau yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan itu. Di sini keluhan utamanya adalah keluhan sakit punggung dan perdarahan pervaginam yang banyak sejak 5 hari yang lalu. Nah, di sini kita blok ya data fokusnya. Hasil pemeriksaannya, TFU 3 jari di atas simfisis, USG terlihat kantung janin utuh, sehingga di sini USG terlihat kantung janin utuh, tanda pasti kehamilan. Berarti perempuan tadi dalam kondisi hamil dan dia terjadi perdarahan. Kemudian konseling apa yang paling tepat? Di sini langsung bisa kita lihat ya, konseling yang paling tepat adalah kita berikan konseling pada ibu tadi atau perempuan tadi bahaya dari perdarahan, atau ya jawaban yang paling tepat adalah A. Soal selanjutnya nomor 81, seorang perempuan umur 23 tahun P1A0 telah melahirkan bayi secara spontan 15 menit yang lalu di PMB dengan keluhan keluar darah banyak dari jalan lahir. Hasil anamnesis mengalami perdarahan dengan warna merah segar setelah plasenta lahir lengkap. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70, nadi 82 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, pernapasan 24 kali per menit. Pertanyaannya adalah, diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Ya, kata kunci di pertanyaannya adalah diagnosis. Kita lihat data-data fokusnya. Pada keluhan utama, ya ibu perempuan 23 tahun P1A0 telah melahirkan bayi secara spontan 15 menit yang lalu dengan keluhan keluar darah banyak dari jalan lahir. Artinya di sini adalah klien atau pasien mengalami perdarahan postpartum primer, yaitu perdarahan dalam 24 jam pertama setelah persalinan. Kemudian data fokus berikutnya adalah di hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan tidak ada masalah di sini. Hasil anamnesis mengalami perdarahan dengan warna merah segar. Nah, ini data fokus kita, darah warna merah segar setelah plasenta lahir lengkap. Plasenta lahir lengkap. Sehingga untuk pilihan yang B dan yang D itu kita coret. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 81 adalah robekan jalan lahir atau E, karena di sini kata kuncinya perdarahan dengan warna merah segar dan plasenta lahir lengkap.
Selanjutnya soal nomor 82. Seorang perempuan umur 19 tahun P1A0 melahirkan 7 hari yang lalu di puskesmas. Saat ini ke PMB dengan keluhan pengeluaran air susu tidak lancar. Hasil pemeriksaan, payudaranya teraba keras, putingnya tidak lentur, KU-nya baik, tanda vital dalam batas normal. Pertanyaannya adalah, konseling apakah yang tepat untuk kasus tersebut? Berarti kata kunci yang di sini yang kita cari adalah konseling yang paling tepat. Kita lihat data fokusnya. Dia melahirkan 7 hari yang lalu di puskesmas. Keluhannya adalah pengeluaran air susunya tidak lancar. Data fokus di hasil pemeriksaan, payudara teraba keras, puting tidak lentur. Ya, untuk yang lainnya normal. Berarti ibu adalah mengalami saluran ASI-nya tersumbat. Sehingga konseling yang paling tepat diberikan untuk ibu oleh bidan yang di PMB tadi adalah bagaimana perawatan payudara, atau jawaban yang paling tepat adalah C. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 83. Seorang perempuan umur 32 tahun, G2 P1A0, kehamilan 19 minggu, datang ke PMB beserta suaminya dengan keluhan pusing. Hasil anamnesis, pernah mendapatkan obat antihipertensi sebelum hamil. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 140/90, nadi 80 kali per menit, suhu 38,5 derajat Celcius, pernapasan 17 kali per menit, tidak ada protein urin. Pertanyaannya adalah, diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Kata kunci di sini adalah diagnosis yang paling tepat. Yuk, kita lihat data fokus di badan soal. Pada keluhan utama, di sini ibu perempuan tadi kehamilan 19 minggu dengan keluhan pusing. Ya, ini data fokus pertama. Ibu sedang hamil dan dia keluhan pusing. Kemudian data fokus di hasil pemeriksaan, tekanan darah 140/90. Artinya di sini tekanan darahnya tinggi. Nadinya normal, kemudian suhunya juga cukup tinggi, di sini 38,5 derajat Celcius, pernapasan normal. Tidak ada protein urin. Sehingga untuk tekanan darah tadi 140/90 ini kita curigai ibu mengalami hipertensi atau preeklamsi. Tapi untuk yang preeklamsi itu dicoret karena di sini tidak ada protein urin, sehingga ibu bukan mengalami preeklamsi. Kemungkinan adalah hipertensi. Pertanyaan adalah hipertensi apa? Kemudian kita lihat di sini data fokusnya di anamnesis. Pernah mendapatkan obat antihipertensi sebelum hamil. Jadi ternyata seorang perempuan tadi itu adalah pernah mengalami hipertensi sebelum hamil. Jadi ini bukan merupakan hipertensi gestasional, sehingga jawaban A ini kita coret. Preeklamsi juga tidak kan tadi, eklamsi apalagi. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah D, hipertensi kronik. Selanjutnya soal nomor 84. Seorang perempuan umur 28 tahun, P1A0, nifas 12 hari, datang ke rumah sakit dengan keluhan payudaranya nyeri dan bengkak. Hasil anamnesis, keluhan bengkak terjadi sudah 2 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan, terdapat inflamasi dan kemerahan pada payudara sebelah kiri. Diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Kata kunci pertanyaan, diagnosis yang paling tepat. Ya, mari kita lihat data fokus di keluhan utama. Jadi ibu adalah di masa nifas 12 hari dengan keluhan payudaranya nyeri dan bengkak. Ini data fokus kita yang pertama. Kemudian di hasil pemeriksaan terdapat inflamasi dan kemerahan pada payudara sebelah kiri. Jadi hanya salah satu payudaranya saja. Untuk hasil anamnesis, keluhan bengkaknya itu telah terjadi 2 hari yang lalu. Ya.
Jadi diagnosis yang paling tepat di sini adalah yaitu A, mastitis. Kenapa? Karena mastitis ini dia menyerang ibu menyusui, terutama pada 12 minggu pertama setelah persalinan. Biasanya dia hanya menyerang salah satu payudara saja. Di sini kita lihat data fokus kita menyerang payudara sebelah kiri saja. Kemudian dia berwarna kemerahan, terasa hangat dan menimbulkan rasa nyeri. Adarnya rasa nyeri, kemudian bengkak, kemerahan, dan di sini kata kuncinya. Kenapa dia mastitis? Adanya inflamasi. Nah, itu dia jawabannya, yaitu mastitis atau A. Soal selanjutnya nomor 85. Bidan melakukan pendataan ke desa. Didapatkan seorang perempuan umur 48 tahun, P3A0. Hasil anamnesis mengatakan penggunaan alat kontrasepsi implan 6 batang. Hasil pemeriksaan KU baik, PTV-nya juga baik. Berapa lama efektivitas kontrasepsi pada kasus tersebut? Kata kunci pada pertanyaan adalah lama efektivitas kontrasepsi pada kasus. Kontrasepsi apa yang ada pada kasus? Kita lihat di sini adalah alat kontrasepsi implan. Implan yang berapa batang? 6 batang. Jadi di sini kita tidak perlu membahas tentang badan soal ya, langsung kita jawab saja. Untuk kontrasepsi implan itu ada 3 jenis implan. Yang pertama adalah Norplan. Norplan itu terdiri dari 6 batang yang lama kerjanya 5 tahun. Kemudian ada Implanon. Implanon itu dia terdiri dari 1 batang. Lama kerjanya 3 tahun. Yang ketiga ada Jadena dan Indoplan yang terdiri dari 2 batang. Lama kerjanya adalah 3 tahun. Sehingga jawaban untuk soal nomor 85, jangka waktu efektivitas kontrasepsi implan 6 batang atau Norplan adalah E, yaitu 5 tahun. Selanjutnya soal nomor 86. Seorang perempuan umur 28 tahun G1 P0A0 datang ke PMB karena merasa hamil 5 bulan dengan keluhan sakit kepala sejak 3 hari yang lalu. Hasil anamnesis penglihatan yang kabur. Hasil pemeriksaan tekanan darah 150/110, TFU 1 jari di atas pusat, DJJ 140 kali per menit. Pertanyaannya adalah konseling apakah yang tepat untuk kasus tersebut? Yuk kita lihat data fokusnya. Seorang perempuan umur 28 tahun datang merasa, di sini ibu merasa hamil 5 bulan. Keluhannya adalah sakit kepala sejak 3 hari yang lalu. Ya, ini data fokusnya yang pertama. Kemudian hasil pemeriksaan. Tekanan darah 150/110, berarti tekanan darahnya itu tinggi. Di sini ya, ibu bisa mengalami hipertensi. TFU 1 jari di atas pusat, DJJ 140 kali per menit. DJJ 140 kali per menit berarti tanda pasti hamil. Berarti di sini ibu tadi atau seorang perempuan tadi datang ke PMB dalam kondisi pasti hamil dengan keluhan tadi sakit kepala, tekanan darahnya tinggi. Sehingga di sini ditambah dengan hasil anamnesisnya penglihatannya kabur. Sehingga di sini untuk diagnosis bisa kita simpulkan bahwa ibu kemungkinan mengalami hipertensi dalam masa kehamilan. Sehingga konseling apa yang paling tepat? Ya, di sini konseling yang paling tepat adalah kalau misalnya kita lihat di sini jawabannya benar, tata laksana bisa, akibat sakit kepala pada masa hamil bisa kita berikan, bahaya hipertensi bisa, tanda dan gejala hipertensi bisa, klasifikasi hipertensi ini bisa kita sampaikan. Tapi yang mana yang paling tepat? Yaitu yang C, bahaya hipertensi pada kehamilan. Soal selanjutnya nomor 87. Seorang perempuan umur 19 tahun datang ke PMB untuk menunda kehamilan. Hasil anamnesis setelah menikah 2 bulan. Hasil pemeriksaan KU-nya baik, tanda-tanda vitalnya baik, PP testnya negatif. Bidan telah melakukan informed choice mengenai alat kontrasepsi.
tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Kata kunci pertanyaan adalah tindakan yang paling tepat. Masuk ke data fokus tadi. Ibu datang ke PMB tadi mau ngapain? Menunda kehamilan. Untuk pemeriksaannya di sini TTV-nya dalam keadaan normal, PPTS-nya negatif. Di sini ya, bidan telah melakukan informed choice mengenai alat kontrasepsi. Sudah dijelaskan ya tentang jenis-jenis alat kontrasepsi. Sehingga ibu telah memilih kontrasepsi apa yang akan digunakan. Kemudian anamnesisnya di sini telah menikah 2 bulan. Ya, ibu baru menikah 2 bulan. Sehingga tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Tindakan yang paling tepat setelah bidan melakukan informed choice adalah C, yaitu informed consent. Ya, setelah kita memberikan informed choice, tentunya ibu memberikan persetujuan kalau akan menggunakan kontrasepsi yang telah ibu pilih. Lanjut, soal berikutnya yaitu soal nomor 88. Seorang perempuan umur 28 tahun, P1A0, sektor KB, AKDR, ke PMB dengan keluhan saat haid dalam 1 hari itu ganti pembalut sebanyak 6 kali. Lama menstruasi 1 minggu. Hasil anamnesis, pasien tidak ingin melepaskan AKDR dilepas. Hasil pemeriksaan, KU ibu baik, konjungtiva merah muda, tekanan darah 100/70, nadi 80 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernapasan 28 kali per menit. Pertanyaannya adalah, asuhan apakah yang seharusnya dilakukan bidan sesuai kasus tersebut? Kata kunci di sini adalah asuhan yang akan dilakukan oleh bidan. Kita lihat data fokus tadi. Ibu adalah sektor KB. Datang dengan keluhan saat haid dalam 1 hari ganti pembalut sebanyak 6 kali. Lama menstruasinya itu 1 minggu. Jadi ini kemungkinan adalah akibat atau kelemahan penggunaan AKDR ya. Kemudian masuk ke hasil pemeriksaan. Di hasil pemeriksaan KU ibu dan TTV ibu baik. Kemudian data fokus di hasil anamnesis. Nah, di sini ya. Data fokus pertama kita, pasien tidak ingin melepaskan AKDR tadi. Jadi walaupun tadi sudah ada keluhan, tapi dia tetap tidak mau melepaskan AKDR tadi. Sehingga jawaban yang tepat untuk pertanyaan tadi adalah yaitu E. Menginformasikan pada ibu dan suami bahwa hal itu merupakan efek samping dari AKDR. Ya, finally kita masuk ke soal terakhir kita pada video ini, yaitu di soal nomor 89. Seorang perempuan umur 29 tahun, P1A0, nifas 1 minggu, datang kontrol ke praktek mandiri bidan dengan keluhan kemaluan tercium bau. Hasil pemeriksaan dalam keadaan normal, payudara tak ada kelainan, ASI positif banyak, luka epis masih basah. Tampak perineum sampai anus kotor berbau. Pertanyaannya adalah, anjuran apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Kata kunci di sini adalah anjuran yang paling tepat yang diberikan bidan pada perempuan tadi atau klien tadi. Mari kita bahas data fokus di badan soal. Di keluhan utama, jadi ibu atau pasien tadi adalah nifas 1 minggu dengan keluhan kemaluannya tercium bau. Hasil pemeriksaan di sini tekanan darah, nadi, suhu, pernapasan dalam batas normal. Payudara juga tidak ada kelainan, ASI-nya juga banyak. Nah, di sini luka epis masih basah. Kemudian tampak perineum sampai anus kotor berbau. Dari data fokus yang kita temukan ini, artinya adalah ada masalah di hygiene ibu tadi yang berdampak di luka epis ibu yang masih basah. Sehingga anjuran yang paling tepat diberikan untuk perempuan tadi atau pasien kita tadi atau klien kita tadi adalah mengganti pembalut setiap kali mandi, buang air besar,
buang air kecil setiap 3 jam 1 kali, yaitu yang D. Sekian pembahasan dari latihan soal kita di video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita semua. Harapan saya, doa saya untuk kalian semua adalah semoga kalian semua lulus uji kompetensi pada tahun ini. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.